Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang kerja dari bagian kelompok saya, itu di bagian 3 atau bab 3 tentang drought di tanah manajemen fertilasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya sendiri Norma Lucy Mersita dengan NIM J1BN020071 dari kelas TP Ganjil angkatan 20. Yang pertama yaitu bantuan drone, lapangan, dan pemetaan tanah. Di sini memiliki dua bagian, yaitu drone untuk mempelajari topografi lapangan, yaitu drone dengan sensor multispektral resolusi tinggi yang sesuai menawarkan peta tanah yang terperinci. Peta tersebut menunjukkan tingkat pelapukan tanah, tekstur tanah, warna, fitur permukaan lapangan, bintik-bintik dengan erosi tanah, dan muka organik yang diterapkan pada tanah. Yang kedua yaitu drone dalam pemetaan kesuburan tanah. Fokusnya adalah untuk menilai sifat-sifat tanah yang berhubungan langsung dengan kesuburan. Pada bagian 2 yang selanjutnya yaitu drone dalam persiapan lahan dan ketimpangan optimal atau citra udara. Beberapa aspek pengolahan tanah yang paling penting yaitu membajak perlu melihat dari dekat kondisi tanah sebelum menjalankan traktor dengan cakram atau tine. Kondisi yang terlalu kering, berpasir, atau berkerikil tidak disukai. Pembajakan sebenarnya dilakukan untuk membalikan tanah mencapai kondisi gembur. Selanjutnya itu peran drone dalam sistem tanpa tilage. Drone pasti memiliki peran dalam sistem tanpa olah tanah yang diadopsi secara luas. Sistem tanpa olah tanah dipopuler antara lain pertanian besar di berbagai wilayah agraris. Tidak ada pembajakan pengeringan biasa dilakukan. Tidak ada pengolahan tanah yang memiliki keuntungan yang terkenal dirasakan. Selanjutnya yaitu citra drone sebelum pembibitan atau penanaman. Drone sangat berharga bagi petani sejak awal ketika mereka ingin merencanakan menyemai ladang atau bahkan sedikit sebelumnya. Drone memberikan pandangan dari udara ke seluruh lahan sehingga rencana pembibitan tanaman tertentu, jumlah benih, pola, dan kerapan tanah yang diterapkan dapat dikembangkan. Drone dapat digunakan sebelum pembibitan, khususnya saat membentuk blok manajemen berdasarkan fotografi, jenis tanah, dan kesuburan serta keterapan penanaman yang diharapkan. Selanjutnya yaitu drone dan pengolahan persisi tanah, kesuburan, dan produktivitasnya. Pertanian presisi bertujuan untuk pengolahan nutrisi akurat dan lahan tanaman. Ini utama bergantung pada citra udara dari seluruh lapangan dengan menggunakan drone atau secara manual dengan menggunakan pengintai manusia. Selanjutnya itu blok pengolahan dikembangkan menggunakan data produktivitas tanaman. Variasi kesuburan tanah berhubungan langsung dengan tercerminnya sebagai variasi pertumbuhan atau hasil tanaman dari lahan.
Hasil panen akhir seringkali mencerminkan status kesuburan tanah dan strategis pengolahan tanah pemupukan yang diterapkan oleh petani. Oleh karena itu, peta yang dihasilkan dan diperoleh menggunakan permanen gabungan yang terhubung langsung dengan GPS sangatlah berguna. Selain itu, gambar udara tanaman yang dapat menggunakan drone atau satelit sangat berguna selama pembentukan blok manajemen. Peta hasil yang dipadu GPS, citra satelit menggunakan kanopi tanaman, dan nilai NDFI telah digunakan selama pembentukan blok pengolahan. Drone juga dapat digunakan untuk memperoleh gambar bersolusi tinggi dari tanaman, dan NDFI dapat dihitung setiap green atau blok manajemen. Selanjutnya yaitu teknologi drone dan variabel untuk aplikasi pupuk. Drone telah diuji kegunaannya dalam mendeteksi kebutuhan pupuk tanam padi. Uji coba lapangan dengan menggunakan drone telah menunjukkan bahwa mereka dapat secara efektif membantu petani di Italia untuk mendeteksi kekurangan unsur hara. Selanjutnya yaitu drone untuk menilai status nitrogen tanaman untuk menerapkan pupuk nitrogen. Tanah adalah salah satu faktor kesuburan yang paling penting mempengaruhi pembentukan daun dan biji. Saat ini drone dilengkapi dengan kamera multipextral menjadi populer. Mereka bisa memainkan peran penting dalam mengumpulkan data latar belakang untuk persiapan pupuk. Drone digunakan untuk memperoleh citra udara dan mengumpulkan data terkait tajuk tanaman, luas daun, kandungan klorofil, dan status pada daun. Selanjutnya yaitu drone dan bahan organik. Karbon tanah merupakan sifat yang sangat penting mempengaruhi proses kimia dan mikroba dalam tanah. Kualitas tanah mengatur kandungan C total dan organik. Drone untuk mendeteksi penyakit tanah dan mengadopsi metode pembaikan. Drone telah digunakan untuk pengawasan dan penyediaan gambar dan data berkaitan dengan berbagai penyakit yang menimpa tanah pertanian, misalnya erosi tanah, pembentukan selokan, hilangnya lapisan pada tanah, kesamaan tanah yang tidak menyenangkan, alkalinitas tanah yang tinggi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu drone untuk mendeteksi masalah salintasi tanah. Tanah dengan masalah salinitasi tersebar luas di berbagai ekosistem. Tanah yang diklasifikasikan sebagai selon khas mengandung banyak garam. Hal ini disebabkan oleh kekeringan. Drone dengan kamera multispektral pertama dapat mencitrakan wilayah tersebut secara digital, kemudian fokus pada peternakan tertentu yang terkenal dampak garam. Biasanya perkecambahan biji dan munculnya bibit jarang terjadi. Jika salinitasi melebihi ambang batas, ciri-ciri pertumbuhannya seperti NDFI, klorofil daun, dan status perkembangan tertekan di tanah salin. Selanjutnya yaitu drone untuk mendeteksi wilayah kesamataan tanah. pH tanah merupakan karakter penting yang mempengaruhi serangkaian reaksi fisikokimia dalam profil ketersediaan unsur hara untuk akar tanaman.
Pada fungsinya, drone dalam pengolahan kesuburan tanah. Drone secara umum dapat diterbangkan di atas bentangan yang luas untuk mendeteksi pertumbuhan yang tidak rata atau tertekan, terutama jika pH tanah telah diduga tidak sesuai. Selanjutnya yaitu drone bermanfaat dalam melakukan eksperimen kesuburan tanah lapangan. Beberapa alasan utama untuk mengadopsi drone selama eksperimen pertanian adalah karena drone mudah ditangani dan cepat untuk mendapatkan data menggunakan citra udara. Kemudian yaitu jasa konsultasi pertanian untuk penyediaan drone. Penelitian pertanian dan petani sama-sama menggunakan citra satelit untuk menunjukkan perbedaan landscape dan kesuburan tanah. Citra satelit juga membantu petani untuk menentukan tanaman yang melacak pola pertumbuhan dan kematangan, tetapi dengan resolusi yang relatif rendah. Metode tersebut telah memastikan manajemen pertanian yang cukup akurat, terutama dalam memilih tanaman, sistem tanah, kerapatan pembibitan, pemupukan, dan penyamaian. Namun berkaitan dengan tanah yang bagaimana pengaruhnya terhadap tanaman jika dikelola menggunakan. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan itu datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.